Selamat malam, Akang Teteh semuanya. Selamat datang di Espret Makro kedua bersama Kang Ilham. Mungkin aku langsung kasih aja kali ya ke Kang Ilham. Silakan kepada Kang Ilham. Oke, makasih Bria. Oke, selamat malam semuanya ya. Eh, em, Malam ini aku bakal ngejelasin tentang dari Pak Bayu sama Pak Teguh ya. Semoga kalian udah dikasih ya sama James si soal-soalnya. Ya, aku langsung aja bahas ya. Ini udah kelihatan belum teman-teman si kanvanya? Udah ya? Ya, Sudah, Kang. Kang. Oke. Oke, kita langsung mulai aja ya untuk yang nomor satu. Kalau aku ke sini, screen recordnya ke mana? Ke PDF bukan? Masih Canva, Masih di Canva, Kang. Oh, masih kan pakai. Bentar ya. Entire. Kalau sekarang udah di PDF ya. Udah, Kang. Oke. Jadi untuk nomor yang untuk nomor yang pertama itu kita disuruh jelasin untuk yang satu a ya. Suppose that we graph the LM curve for given value of P domestic and P foreign instead of the usual P. Is this LM curve still vertical? Dan kita jelaskan ya. Jadi untuk yang nomor satu itu kalian eh, harus ngejelasin tentang ISLM. Cuma ya ISLM-nya bukan yang biasa ya, tapi yang model Fleming model ya. Karena kan ini model perekonomiannya terbuka ya. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan atau kalian masih ingat ya bentuk kurva
Mohon maaf, Akang dan Teteh, Kang Ilhamnya sedang restart komputer dulu ya, jadi mohon ditunggu. Terima kasih. Oke, halo. Maaf ya teman-teman, tadi laptopku ngehang jadi tiba-tiba mati. Sorry ya, sebentar ya. Oke. Misu-misu, misu-misu apa Anda? Deketan belum sekarang saya skill aku? Udah, Kang. Udah ya. Udah, Kang. Oke. Jadi untuk yang nomor nomor pertama itu kalian disuruh eh ngejelasin tentang model framing model sebenarnya. Cuma model itu adalah ini ya teman-teman. Kalau di model framing biasa itu dia nggak ada asumsi ini. Jadi eh, teman-teman perlu analisisnya di bagian sini gitu. Ya, untuk yang nomor pertama itu ditanyakan apakah si LM-nya itu masih tegak lurus gitu ya. Kalau misalkan tidak, disuruh jelaskan ya. Oke, sekarang kita coba ke sini ya, Canva ya. Coba deh, Mas, tolong bisa nggak ini? Eh, mana ini? Eh, nah, oke ya. Jadi untuk yang nomor pertama, 1A ya. Nah, ini kita gambarin model framing biasa dulu ya. Ini IS, ini adalah LM ya. Nah, kalau yang model biasa, dia tuh bentuknya akan seperti ini si LM-nya. Jadi tegak lurus ya. Jadi si eh, LM itu dia tidak dipengaruhi oleh exchange rate ya, gitu. Dia hanya dipengaruhi sama suku bunga aja. Karena komponen daripada LM itu kan sebenarnya hanya M per P sama dengan money demand ya. Jadi dia tuh hanya bisa dipengaruhi sama M, sama P, sama R, sama Y. Nah ini kan nggak ada komponen E, jadi dia bentuknya tegak lurus kalau yang biasa. Nah cuma kalau misalkan dia adanya asumsi ini dari ya kita pakai asumsi ini. Kalau misalkan kita pakai asumsi ini, kita
harus bikin alasannya apakah dia vertikal atau tidak. Ya, caranya adalah misalkan ya, kalau misalkan si E-nya itu dia naik, maka si eh, maka si satu min lambda PF per E-nya juga dia akan turun, sehingga ini menyebabkan si price levelnya akan ikut turun juga ya. Kalau misalkan price levelnya dia turun, maka si M per P-nya dia akan naik. Dan kalau misalkan kondisinya seperti ini, ya kalau misalkan kita gambarin, ini quantity of money, dan ini adalah R, ini adalah M per P, atau money supply, dan ini adalah L, R, Y, dia bentuknya, dia akan bergeser ke kanan si M per P, si dari si efek exchange rate-nya naik itu kan menyebabkan si M per P-nya dia naik, sehingga dia bergeser ke kanan. Nah, kan ini sebenarnya alhasil menyebabkan suku bunga turun. Nah, tapi di chapter model framing itu kita mengasumsikan bahwa kita itu adalah negara small open economy ya. Kalau small open economy, kita mengasumsikan bahwa R-nya itu dia selalu konstan sama dengan R dunia ya, R suku bunga dunia. Atau bisa kita kenal sebagai suku bunga negara besar ya, gitu. Nah, karena dia harus R-nya konstan, maka ini ya, konstannya tuh dia harus di sini. Maka si eh, yang harus berubah itu adalah money demand. Money demand-nya dia harus bergeser ke kanan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita menaikkan Y-nya. Dari sini kita bisa tahu bahwa si Y itu dia harus naik untuk menyeimbangkan lagi ke kondisi equilibrium dengan mengasumsikan R-nya dia konstan. Jadi dari titik A sini dia hanya ke ke kanan gitu ya. Harusnya kan ke bawah, tapi ini kan cuma ke kanan doang gitu. Nah, begitu deh. Nah, dari kesimpulannya kita hapus lagi. Ini hapus aja. Sebenarnya nggak harus digambar. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan digambar ini nanti si LM-nya dia bentuknya kan slope-nya kayak gini. Slope-nya positif. Ya, karena apa? Karena kalau misalkan E-nya naik, maka implikasinya adalah Y-nya juga dia bakal naik. Jadi kalau misalkan E-nya naik, maka Y-nya juga dia bakal naik begitu. Ini untuk yang nomor 1A ya, simple itu. Nah, untuk yang 1B, kita lihat lagi ke soal kalau misalkan yang 1B itu, what is the effect of expansionary fiscal policy under floating exchange rate in this model? Explain contrast with the standard model framing model. Oke. Jadi untuk yang nomor 1B itu kita disuruh menjelaskan efek expansionary fiscal policy dari asumsi ini model framing yang biasa ya. Kalau misalkan kita bandingkan sama model framing yang biasa, ah, bentar, nggak ribet, screenshotnya lah. Nah, set, set. Oke, ini untuk yang nomor pertama.
ditambah ekspansi policy. Ya, kita buat dulu seperti ini. Ya, si LM-nya dia slope-nya positif dulu. Lalu kita bikin IS-nya. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Kalau ada expansionary fiscal policy, dia nanti bergeser ke kanan. Ya, dia menyebabkan dia itu akan menyebabkan si action rate-nya dia bakal meningkat ya. Dan juga si outputnya. Nah, ini implikasinya ya. Jadi gambarnya seperti ini, terus kalian jelasin bahwa dampak kenaikan IS itu akan menaikkan action rate dan menaikkan output. Nah, tapi di sini kalian harus membandingkan dengan yang biasanya. Kalau yang biasanya itu bentuk si LM-nya dia akan tegak lurus ya. Jadi kalian buat gambarnya seperti ini, ya biasa aja. Aku nggak tahu ya di gambar apa enggak, tapi kalian terlihat aja di soalnya. Kalau misalkan disuruh gambar ya gambar, kalau nggak disuruh ya nggak usah. Nah kalau kayak gini, dia kan bentuknya akan seperti ini ya, sama dia bergeser ke kanan nggak ada bedanya. Tapi yang menjadi pembeda adalah bahwa si Y-nya dia akan konstan tetap, tetapi untuk yang X-nya tetap ke atas naik, tetap apresiasi. Tapi kalau misalkan yang Y dia konstan di sini di moon framing yang biasa. Tapi kalau dengan asumsi ini kita bisa lihat kalau misalkan si Y-nya dia akan meningkat. Ya, jadi yang jadi pembedanya itu hanya di implikasi outputnya gitu. Untuk yang nomor 1P ya. Untuk yang 1C, suppose that political instability increase the country risk premium and there be the interest rate. What is the effect on the exchange rate, the price level, and aggregate income in this model? Contrast with the standard model framing model. Hmm, oke. Kalau untuk yang nomor 1C, itu kalian disuruh nganalisis dampak juga sama. Cuma kalian nganalisis dampaknya karena ada risk premium ya. Karena ada risk premium. Eh, risk premium bukan R, tapi dia bentuknya theta. Risk premiumnya naik. Ya, kalau misalkan risk premiumnya naik, kalau gini aja, kalau eh, secara biasanya ya, biasanya kalau risk premium itu naik, maka ntar aku gambar dulu. Maka si IS-nya dia bakal bergeser ke kiri, tapi untuk yang LM dia akan bergeser ke kanan. Jadi nanti equilibriumnya itu awalnya ada di sini, jadi ada di sini. Ya, gitu. Implikasinya adalah bahwa action rate-nya turun dan si outputnya turun. Outputnya naik. Nah, ini untuk yang biasanya ya, yang LM-nya dia tegak lurus. Ya, bentuknya seperti ini. Kalau misalkan kalian perhatikan, eh, walaupun ini dia bisa walaupun si LM-nya itu dia bergeser ke kanan, tapi ini mustahil untuk outputnya berkurang. Ya, jadi mau eh, si LM-nya dia perubahannya kecil banget kayak di sini,
tetap aja si outputnya dia akan meningkat di sini. Jadi nggak mungkin si outputnya tuh turun. Ini tidak mungkin ya. Kalau misalkan dengan berdasarkan model Fleming yang biasanya, ya. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan asumsi yang di soal, nanti kalian bisa lihat bahwa kalian bisa, aku gambar dulu deh. Maaf ya jelek gambarnya guys. Kan gini. Nah, kita asumsikan bahwa, bukan asumsikan, dampaknya adalah IS-nya dia bergeser ke kiri. Ini S1, IS2. Nah, untuk yang LM, dia kan pasti bergeser ke kanan. Jadi kalau risk premiumnya naik, itu dia dampak terhadap IS, IS-nya turun, tapi untuk dampak terhadap LM-nya dia naik. Ya. Nah, ini kan dia turun si IS-nya. Sekarang kita gambar si LM-nya. Kalau misalkan kita gambar di sini, ya, artinya si output bisa aja nggak berubah gitu. Walaupun si action-nya tetap turun, ya. Atau kalau kalian bisa gambarkan, eh, atau kalian bisa gambarkan dengan bentuknya kayak gini. Jadi si LM-nya cuma bergerak sedikit, ya. Kita mengasumsikan aja ya, bergeraknya cuma sedikit. Tuh. Dampaknya itu kan berarti hanya dari titik sini ke titik sini. Nah, ini justru walaupun Excel-nya turun, tapi dia outputnya bisa turun. Inilah yang jadi pembeda antara kedua asumsi ini. Kalau yang model framing biasa, out, output itu nggak akan pernah bisa konstan atau bahkan turun, nggak akan pernah mungkin terjadi. Kalau di model framing biasa, dia akan tetap bakal naik si outputnya. Walaupun dia dalam jumlah kecil, walaupun kalau si RM-nya tuh bergeraknya hanya 0,00001, outputnya akan tetap bergeser ke kanan. Nggak akan mungkin konstan ataupun turun. Tetapi kalau misalkan yang dengan asumsi di soal, kita bisa membuktikan bahwa eh, si output itu dia bisa konstan dan bahkan dia bisa turun, tergantung seberapa besar dampak risk premium itu terhadap LM gitu ya. Oke, ya teman-teman bisa inilah ya, bisa terangkai kata-katanya sendiri. Tapi secara kurva ya seperti ini. Mana ini gambarnya guys? Nah, ya, begitu untuk yang nomor satu ya. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya. Aku bakal lanjut ke nomor dua. Ke nomor 2 sampai ke nomor 5 itu hanya teori ya. Jadi banyaknya yaping-yaping. Jadi untuk nomor 2, kita bakal ngebahas tentang tradisional dan Ricardian. Ya, pandangan tradisional dan pandangan Ricardian. Tentang utang pemerintah. Nah, untuk yang 2A kita disuruh
perlu ngejelasin dengan si tradisional, dampaknya terhadap tabungan publik, tabungan swasta, tabungan nasional. Dan untuk yang 2B, kita ngebahas tentang pandangan Richardian mengenai utang, bagaimana pengaruh pemotongan, ini teh. Bagaimana pengaruh pemotongan pajak yang dibiayai utang terhadap tabungan publik, tabungan swasta, nasional. Nah, untuk yang nomor 2C, apakah lebih milih tradisional atau Ricardian yang lebih dapat dipercaya dan mengapa? Ya, nah untuk ini kita bakal bahas dulu yang nomor 2A. Ini kita bakal ngebahas yang tradisional. Ya, tradisional dulu. Sorry guys, tradisional. Tradisional itu, kalau kalian masih ingat crowding out effect itu adalah contoh daripada pandangan tradisional. Jadi kalau misalkan ada eh, budget deficit or tax cut, ya ini dia akan menciptakan konsumsi yang tinggi sehingga menyebabkan R-nya naik, sorry, menyebabkan national saving turun, menyebabkan R-nya naik, sehingga menyebabkan crowding out effect. Ya, ini untuk yang pandangan tradisional, ya. Jadi kalau misalkan ada kebijakan budget deficit or dia tax cut, maka yang pertama berubah itu adalah pola konsumsi masyarakat. Kalau ada insentif lebih banyak konsumsi, ya secara logika kalau misalkan orang konsumsi akan menyebabkan national savingnya dia akan turun, ya. Nah, tetapi pada akhirnya dia akan yang pada akhirnya menurunkan investasi itu. Nah, untuk yang tabungan public saving, untuk yang public saving itu dia udah pasti turun. Karena apa? Karena kalau dia G-nya naik, or T-nya turun, dia pasti akan menurunkan public saving-nya, ya. Rumusnya adalah T min G, ya. Gitu. Kalau misalkan untuk yang tabungan swasta, ya. Hmm. Untuk yang tabungan swasta, private saving, dia taruh dulu deh, nasional dulu. Kalau national saving dia udah pasti akan turun, ya. Nah, untuk yang private saving, sebenarnya ini aku eh, nggak bisa pastiin jawabannya, ya. Dia itu sebenarnya bisa naik atau dia itu bisa nggak berubah sama sekali, ya. Kenapa aku nggak bisa jawab ini? Karena kalau misalkan merujuk pada private saving itu dia akan naik. Tetapi kalau misalkan aku merujuk pada makroekonomi satu, dia private saving dia nggak bakal berubah. Jadi sebenarnya ada dua kemungkinan di sini, ya. Walaupun si private savingnya dia naik,
di sini. Kita anggap private savingnya naik. Private saving di sini itu dia nggak bakal sebesar penurunan daripada public saving. Jadi secara overall tetap aja national saving dia turun. Ya, kalau misalkan kita gambarin di sini, ini yang PE. PE itu kan gambarnya kayak gini ya. Ini saving, ini investment. Nah, ada lagi yang funds. Kalau advance kan kalian belajarnya bahwa si national savingnya itu dia bentuknya tegak lurus kayak gini ya. Nah, kita asumsiin aja ya kalau misalkan si G-nya dia naik, kalau G-nya naik kan berarti S-nya udah pasti bergeser ke kiri. Ya, sama kayak gini juga dia S-nya bakal bergeser ke kiri. Nah, cuma yang menjadi pembeda di sini adalah kalau misalkan yang di PMIC, di P makro, dengan mengasumsikan si R-nya dia konstan, ini kan berarti, ini kan si S ini kan akibat G-nya turun ya. G-nya naik, sorry, G-nya naik. Atau T-nya turun. Ya, nah, akibat itu sebenarnya akan ada disequilibrium di sini. Kalau misalkan si R-nya tetap konstan, kalau ya. Nah, kalau gimana caranya equilibrium di sini dengan cara menaikkan si R-nya ini. Nah, kalau misalkan R-nya naik itu akan jadi insentif bagi si saving di sini dia bakal naik. Nah, saving yang naik di sini itu dia adalah private saving, teman-teman. Makanya di sini aku bisa katakan kenapa di sini aku bilang kalau misalkan private savingnya dia naik di sini. Hei, gitu. Nah, berbeda kalau misalkan yang teori yang advance dia yang savingnya itu hanya vertikal begini. Kalau misalkan hanya vertikal begini, ya, dia bergeser ke kiri sebesar segini akibat kenaikan G atau penurunan pajak, maka akan ada disequilibrium juga di sini sama si R. Ya, kalau misalkan si R-nya nggak berubah. Nah, makanya kalau misalkan R-nya harus dinaikkan untuk mencapai equilibrium yang di atas ini, maka dia hanya naik ke atas ini. Dan ini nggak bakal merubah si saving. Sementara kalau ini, dia merubah saving. Dari awalnya dia turun segini, savingnya, balik lagi ke sini, ke tengah-tengah ini. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya aku di sini nggak bisa ngasih jawaban untuk yang private savingnya, apakah dia naik, apa dia konstan. Jadi ya lebih baik pastikan nanti ke Pak Bayu ya kalau ada yang dapat Pak Bayu. Pak kalau ini itu kita merujuk pada saving yang kita asumsikan slope-nya positif atau dia vertikal gitu ya. Kalian pastiin aja. Tapi secara overall national savingnya dia bakal tetap turun. Walaupun private savingnya dia naik di sini kalau kita pakai asumsi yang ini. Gitu ya. Jadi ada dua jawaban. Kalau misalkan yang private savingnya konstan, oh ya udah berarti kalau misalkan konstan, national savingnya menurun sebesar public saving gitu. Oke, untuk yang nomor satu, nomor 2A clear ya. Untuk yang nomor 2B, nah itu agak beda guys. Kalau misalkan yang 2B, itu kalau misalkan G-nya naik atau T-nya turun, sebenarnya C-nya dia nggak bakal berubah, dia konstan. Ya, C-nya akan konstan ya. Kenapa? Eh, karena di di pandangannya si Ricardian ini, pandangannya si Ricardian ini menyatakan bahwa walaupun ada pajaknya turun atau budget defisit, itu artinya kita kan lebih banyak uang. Kalau kalau misalkan pajaknya turun, kita banyak lebih megang uang. Nah, sebenarnya pandangan si Ricardian kalau teman dia akan mikir kalau misalkan pajak sekarang turun dan menyebabkan budget defisit,
dan pembangunan pembangunan infrastruktur dari negara dilakukan dengan cara mengutang, maka di masa depan justru pemerintah itu akan menaikkan pajak. Nah, dengan begitu orang tuh bakal mikir, kalau misalkan gitu, orang misalkan kalau misalkan kayak gitu, pajaknya turun di masa sekarang untuk menciptakan income yang besar di saat ini, itu justru bakal bakal dibayarkan lagi untuk membayar pajak yang lebih di masa depan. Kira-kira kayak gitulah konsepnya ya. Jadi makanya kenapa sih konsumsinya itu dia nggak bakal berubah untuk pandangan si Ricardian gitu. Karena mereka mikir, oh pajaknya turun, aku banyak income-nya sekarang, tapi kan di masa depan pajaknya bakal naik lagi gitu. Pajaknya bakal naik lagi ya udah ngapain aku konsumsi gitu. Ya udah mending ditabung aja. Nah, dari situlah si national savingnya dia nggak bakal berubah juga instan gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk public saving udah pasti turun. Untuk yang private saving udah pasti naik. Karena orang mikirnya akan ditabung aja untuk membayar pajak yang tinggi di masa depan. Sehingga untuk national savingnya dia tidak berubah ya. Gitu. Jadi penurunan public saving itu bisa di offset sama private saving ya. Gitu. Secara teori ya, yang aku baca di buku mah memang begitu ya. Oke, nomor 2 back clear. Untuk yang nomor saya dulu guys. Hmm. Eh, oke ya. Untuk yang 2A, 2B clear. Nah, untuk yang nomor 2C, sebenarnya aku eh, nggak bisa ngasih mana yang lebih bagus. Ya, karena di sini kan disuruh menurut Anda, apakah pandangan tradisional atau Ricardian mengenai utang pemerintah lebih dapat dipercaya dan mengapa? Nah, di sini yang aku baca di buku ya, kalau misalkan sebenarnya dua-duanya masih diterima di berbagai ekonom. Jadi pandangan tradisional masih diterima, pandangan Ricardian juga masih diterima di apa di berbagai ekonom. Jadi karena ini juga menurut Anda, jadi ya kalian apa ya sesuai pemikiran kalian aja mungkin mana yang lebih bagus, mana yang sesuai dengan realita, mana yang dapat dipercaya. Maksudnya apa dapat dipercaya? Mungkin lebih dipercaya pandangan tradisional atau Ricardian yang lebih sering terjadi itu apakah pandangan tradisional atau Ricardian ya kalian boleh pilih salah satu karena apa? Karena dua-duanya masih diterima oleh berbagai ekonom. Ya, mengapa? Alasannya ya ini aku kasih dua. Ya kalau misalkan kalian condong ke pandangan tradisional, kalian bisa pakai cerita bahwa pada tahun 1980 itu pada masa pemerintahnya Ronald Reagan ya namanya ya, Presiden Ronald Reagan, dia tuh melakukan sebuah eksperimen sebenarnya eksperimen sosial ya, yang mungkin ini agak terlalu kontroversial sebenarnya di zaman itu. Nah itu tuh dilakukan program pemerintah tax cut ya. Jadi pada saat itu si pemerintahan Ronald Reagan itu memotong pajak besar-besaran
ya. Nah, pada saat itu muncullah dampaknya. Nah, dampak yang langsung terjadi itu adalah national savingnya turun, interest rate-nya naik, dan tingginya trade deficit. Nah, ini adalah sesuai yang diharapkan oleh pandangan tradisional. Karena kan pandangan tradisional mengatakan bahwa national saving-nya dia bakal turun, ya. Karena orang jadi cenderung lebih banyak konsumsi, begitu, ya. Nah, interest rate-nya naik. Kenapa ya? Karena kalau misalkan tabungannya national saving-nya rendah, semakin rendah supply, semakin tinggi harganya, gitu. Ya, karena kan national saving dianggap sebagai supply dan investment dianggap sebagai demand, gitu. Dan interest rate itu dianggap sebagai harganya. Sama juga tingginya trade deficit. Apa? Tingginya perbedaan neraca dagang. Nah, ini sesuai apa yang diharapkan sama pandangan tradisional. Dan ini sesuai. Dan ini dari kejadian ini, bahwa pandangan tradisional masih berlaku, gitu. Nah, untuk yang nomor 2C, maksudnya yang pandangan Ricardian, itu mengatakan bahwa national saving turun itu bukan karena tax cut, tapi hasil dari ada dua penyebabnya. Dari optimistik masyarakat Amerika terhadap perekonomian pada saat itu. Nah, itu dicerminkan oleh boomingnya di stock market. Maksudnya booming itu bukan meledak ya, maksudnya bukan kekacauan, tapi lagi booming-boomingnya nih stock market naik tinggi gitu ya. Jadi kayak IHSG mungkin lagi naik atau S&P lagi naik seperti itu ya. Nah, untuk yang alasan kedua itu karena ada ekspektasi masyarakat terhadap tax cut itu tidak mengarah pada kenaikan pajak di masa depan. Nah, pandangan di Guardian kan awalnya emang berdasarkan itu. Kalau misalkan ada tax cut di saat ini, pasti di masa depan pajaknya akan naik lagi. Sehingga konsumsi dia nggak bakal berubah. Dan national saving nggak bakal berubah. Nah, si orang-orang Ricardian ini menganggap bahwa tax cut itu bukan mengarah pada kenaikan pajak di masa depan, tetapi karena janjinya si Presiden Reagan sendiri bahwa tax cut itu dilakukan untuk menurunkan government spending yang ya emang sebenarnya hanya untuk menurunkan government spending gitu, bukan untuk menaikkan pajak di masa depan. Karena pandangan si Ricardian menyatakan bahwa kalau misalkan pajak turun, kan pendapatan pemerintah jadi sedikit. Nah, dia menganggap bahwa ya government spending ya tetap segitu-gitu aja. Mungkin bisa bertambah sehingga caranya dengan apa? Dengan meminjam utang. Ya, dengan menerbitkan obligasi atau menerbitkan obligasi luar negeri. Nah, itu kan sebenarnya di masa depan dia harus bayar utang. Nah, bayar utang itu dengan cara apa? Dengan cara yang mengorbankan masyarakat untuk menaikkan pajak lagi gitu di masa depan. Itu pandangan Guardian. Ya, gitu. Jadi kalian bebas mau pakai yang tradisional boleh, yang Ricardian boleh, tapi aku lebih prefer yang pandangan tradisional ya. Eh, aku lebih berpandangan tradisional gitu. Apa? Karena kebanyakan orang nggak sampai mikir di masa depan pajak bakal naik, nggak sampai. Karena eh, kebanyakan orang, apalagi khususnya di Indonesia, yang latar belakangnya negara berkembang tuh pasti ciri khasnya adalah konsumsinya tinggi di masa sekarang daripada mereka memikirkan masa depan gitu. Ya. Nah, itu untuk yang nomor dua, clear ya. Nah, untuk nomor tiga, kita di sini bakal ngebahas tentang jelaskan 6 perdebatan dalam kebijakan makroekonomi. Nah, di sini aku sebenarnya bingung ya, 6 perdebatan itu apa aja. Karena kalau di sini ya, di buku makroekonomi, ini kan ada berbagai part-part ya. Kalau ini kan ada part one, introduce, part two, classic teori. Nah, di sini ada part 5, topik in macroeconomic theory, dan di part 6 itu topik tentang macroeconomic policy. Jadi kita ngebahas tentang kebijakan makroekonomi. Dan di sini ada beberapa debat-debat ya yang emang harus kalian jawab di pertanyaan itu. Ada di chapter 18 debatnya, ada di chapter 19, ada di chapter 20. Nah, cuma yang di chapter 20 emang
kalian nggak belajar, kalian nggak dikasih sama dosen. Jadi fokusnya di chapter 18 sama 19. Nah, cuma pas aku cari ternyata nggak sampai 6 guys. Makanya aku bingung. Sampai 6 tuh apa aja Pak Bayu teh? Jadi aku cuma bisa ngasih 4 doang gitu yang aku temuin dari buku gitu. Ya, jadi untuk yang chapter 18 yang tadi ya, kita bakal ngebahas tentang aktif atau pasif. Nah, ini ada perdebatan antara kebijakan itu harus pasif atau aktif aktif sih sebenarnya. Ya, kalau misalkan aktif itu adalah kondisi pemerintah atau bank sentral yang sering kali intervensi pasar atau bisa kita kenal sebagai yang sering kita kenal sebagai Keynes teori ya. Kalau yang pasif itu kondisi pemerintah atau bank sentralnya yang tidak banyak melakukan intervensi pasar atau kita sering kenal sebagai klasik teori ya. Itu. Nah, contoh aktifnya itu kayak kalau di Indonesia ini kan disuruh kasih contoh di Indonesia pula ya, contohnya di Indonesia. Kalau yang di Indonesia kalau yang aktif banyak banget karena eh, pemerintah kita cenderung lebih banyak melakukan intervensi pasar kalau misalkan ada shock-shock gitu ya. Maksudnya intervensi pasar itu kalau misalkan ada shock ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dalam kondisi stabil ya udah pemerintah lepas tangan, biarkanlah pasar bergerak dengan sendirinya gitu. Kalau ada shock, kayak misalkan shock apa panen raya gagal, kemudian ada tarif impor, terus ada macam-macam, itu pasti akan intervensi pemerintah Indonesia itu. Contohnya kayak stimulus ekonomi pasca COVID yang paling sering kita tahu lah ya. Terus kayak pemberian diskon listrik kemarin kan di bulan Januari, Februari pemerintah ngasih diskon listrik untuk yang berapa watt gitu ya, tahu lupa. Atau bisa juga ada kalau misalkan Bank Indonesia itu ngasih insentif KLM atau kebijakan liquidity makro prudensial gitu ya. Itu bisa semuanya sama-sama contoh aktif. Nah, tapi kalau yang untuk contoh pasif aku nggak nemu ya. Karena hampir semua pemerintah kita, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pasti bakal melakukan intervensi gitu terhadap pasar. Bahkan even dia pemerintah daerah sekalipun gitu, dia bisa melakukan intervensi terhadap pasar. Contohnya kayak misalkan di Bank Indonesia. Bank Indonesia itu kalau akan ada Bank Indonesia Jawa Barat, Jakarta, Papua, Kalimantan, sebagainya. Dan mereka tuh punya program sendiri untuk intervensi pasar. Salah satu contohnya juga adalah operasi pasar, bukan, operasi pasar murah, OPM. Tapi bukan OPM Papua ya, operasi pasar murah. Jadi kayak misalkan Bank Indonesia tuh sering menggelar OPM, kayak membuat pasar yang harga bahan bakunya tuh lebih murah gitu, yang terjangkau untuk masyarakat ya kayak gitu. Ya, jadi aku nggak dapat contoh pasifnya. Nanti kalian cari aja sendiri ya. Nah, untuk yang kedua itu adalah rule atau discrete. Ya, kalau rule itu adalah kebijakan yang dilakukan berdasarkan aturan atau formula. Kalau discrete adalah kebijakan yang dilakukan secara fleksibel ya. Kalau misalkan kalian bingung, aktif, pasif, rule atau discrete itu kan mungkin hampir sama ya. Cuma cara ngebedainnya adalah kalau aktif pasif itu dia apakah pemerintahnya intervensi atau tidak. Ya, kalau misalkan rule atau discrete dia adalah turunan dari yang aktif itu. Kalau misalkan pemerintahnya aktif untuk intervensi, nah aktifnya itu dibagi jadi dua, apakah dia rule atau discrete gitu ya. Jadi nggak sama aktif sama dengan rule atau pasif sama dengan discrete itu nggak sama gitu. Contohnya kalau yang rule itu adalah kayak penetapan target inflasi tahunan Bank Indonesia, misalkan di kisaran 2,5 sampai 3% gitu ya. Nah, kalau untuk yang diskret itu kayak intervensi Bank Indonesia terhadap nilai tukar di DNDF gitu ya. Kemarin kan sempat ke 17.000. Maksudnya hampir ke 17.000. Sebenarnya Bank Indonesia itu melakukan intervensi pasar itu di pasar derivatif valuta asing. Namanya DNDF ya.
Kalian bisa searching bahwa kemarin itu makanya kenapa sekarang kita bisa kuat lagi di 16.300 itu karena salah satunya adalah dengan eh, intervensi Bank Indonesia ini gitu ya di pasar derivatif valuta asing gitu. Nah, untuk yang nomor tiga ini sama kayak yang tadi pandangan tradisional apa Ricardian. Nah, kalau yang tradisional itu pandangan bahwa utang atau tax cut itu dapat mendorong konsumsi secara langsung di saat ini. Kalau misalkan yang Ricardian itu adalah pandangan bahwa utang atau tax cut dia tidak mendorong konsumsi saat ini, melainkan ditabung untuk membayar pajak yang tinggi di masa depan. Nah, ini aku eh, jujur nggak bisa ngasih contohnya ya. Jadi nanti kalian tinggal cari aja ya yang di Indonesia. Kayaknya ada sih, kayaknya ada. Banyak contohnya, banyak. Nah, untuk yang nomor 4 itu ada anti defisit atau pro defisit. Ya, ya jadi kan kalau eh, kalian sering dengar juga lah, wah utang pemerintah jelek, banyak utang jelek. Ya, sebenarnya nggak salah. Jadi kalian bisa eh, berargumen semau kalian tentang defisit ini karena memang ya defisit bisa buruk bisa baik. Kalau misalkan yang anti defisit biasanya mereka berpandangan bahwa ini bakal membebani generasi di masa mendatang. Betul. Kenapa? Karena kalau misalkan budget defisit itu kan artinya pemerintah mengutang ya, mengutang di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, biasanya untuk menutup utang itu bisa dari eh, hibah dan yang paling besar hibah pendapatan sumber daya alam dan kayak misalkan minyak bumi dan gas kalau di Indonesia. Tetapi proporsi yang paling besar itu pendapatannya karena dari pajak. Ya, jadi makanya dia akan membebani generasi di masa datang. Kenapa? Karena nanti ya pajak di masa depan yang mungkin bakal naik untuk membayar uh, utang itu, ditambah dengan bunga, ditambah dengan inflasi, gitu ya, dan menyebabkan crowding out. Ya, kalau yang pro defisit, dia mengatakan bahwa defisit itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan optimal. Yes, dan ini benar ya, dan terbukti di beberapa negara kalau misalkan defisit itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan catatan bahwa ya emang pengelolaannya bagus, pengelolaan strukturisasi utangnya juga bagus, korupsinya rendah, SDM-nya tinggi, eh, strateginya oke. Nah, itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu untuk nomor tiga ya, clear? Keynesian juga kayak orang kaya walaupun mereka income-nya tinggi nggak mungkin makan banyak makanan, perutnya segitu aja guys, ya kan? Kalau misalkan makanannya mau semahal mungkin juga nggak bisa guys. Pasti cenderungnya menabung orang-orang kaya itu, ya. Nah, untuk yang hipotesis ketiga, tidak ada komponen suku bunga dalam fungsi Keynes. Kenapa? Karena Keynes itu hanya me, apa ya, hanya menghubung apa ya, hanya mencari hubungan antara konsumsi sama income. Dan ternyata bagi dia hubungannya itu sangat tinggi antara konsumsi sama income. Jadi yang nggak ada determinan lain untuk menyatakan bahwa ada faktor lain nih yang lebih dominan dibandingkan income untuk terhadap konsumsi gitu. Ya, jadi C terhadap I ya itu sangat kuat relasinya. Income, sorry, investasi. Jadi sangat kuat. Jadi mungkin ada variabel-variabel lain di sini yang seharusnya bisa menjadi faktor ya, tapi ya mungkin ini faktor-faktornya nggak signifikan.
mungkin nggak ada dampak sama sekali. Jadi kita anggap, jadi si Keynes menganggapnya ya nggak ada, cuma konsumsi aja yang apa namanya, yang mempengaruhi. Oh sorry, income yang mempengaruhi. Kebalik, sorry guys, harusnya ke sini arahnya. Jadi income mempengaruhi konsumsi gitu. Nah, sini terus kita disuruh cari apa yang mendukung, apa yang tidak mendukung. Kalau yang mendukung itu ada di buku ya. Jadi kalian bisa baca buku lebih dalam lagi tentang ini. Aku cuma ngerangkum aja. Jadi pada waktu itu ada beberapa peneliti ekonomi yang meneliti tentang hubungan konsumsi sama income pada masa Perang Dunia Kedua. Dan mereka menunjukkan hasil bahwa eh, low income gitu ya, karena kan orang-orang pada perang dan pendapatan masyarakat rendah gitu ya. Nah, di sini low income menyebabkan low consumption and low saving. Sehingga MPC between 0 dan 1 itu terbukti adanya. Kenapa? Karena dia menyatakan bahwa walaupun dia low antara C sama S, tapi tetap ada C. Makanya C itu pasti lebih dari 0, karena akan ada konsumsi, dan saving juga ada gitu. Jadi ya antara begini maksudnya. Dia hanya pengen menyatakan bahwa walaupun dia rendah si MPC-nya, tetapi aduh, ntar guys, cari casan dulu guys. Ya, oke. Jadi intinya dia hanya menyatakan bahwa MPC itu memang nilainya 0. Apa sih? 0 antara dia dia di atas 0 atau di bawah 1 gitu. Kenapa di bawah 1? Ya karena karena kan ada saving di sini, dia membuktikan bahwa bahwa di sini saving low, walaupun saving low berarti ada saving. Jadi nggak mungkin orang itu dia konsumsi 100%. Sama juga konsumsinya di atas 0. Walaupun dia konsumsinya low, dia akan tetap ada konsumsi ya. Makanya dia di atas 0. Gitu guys. Nah, kemudian si penelitiannya juga membuktikan bahwa rasio konsumsi terhadap income-nya, hubungannya kalau misalkan si income-nya turun, ini kurang ya, aku nggak jelasin. Si APC-nya naik. Jadi bukti yang si peneliti itu menemukan bukti ini juga. Karena eh, income-nya low, dia rendah, maka kecenderungan orang, bukan kecenderungan, rata-rata orang mengkonsumsi itu justru semakin tinggi gitu di situ. Ya, itu secara rata-rata ya, secara rata-rata tinggi. Nah, yang ketiga, itu mereka menemukan bahwa korelasi konsumsi dan income itu sangat kuat, sehingga tidak ada determinan kuat lain yang mempengaruhi C. Itu yang tadi aku dijelasin. Ya. Nah, untuk yang tidak mendukung ini ada beberapa ya. Untuk yang nomor 1 itu ada Franco Modigliani, ya. Dia juga membangun fungsi produksi, tetapi fungsi produksinya tuh nggak sama kayak si Keynes. Justru yang menjadi determinan konsumsi itu adalah income dan kekayaan, ya. Jadi yang dipengaruhi itu hanya proporsi kekayaan dan proporsi income. Justru nggak ada MPC dan nggak ada konsumsi otonom situ tuh, ya. Makanya ini menentang si teori Keynes gitu ya. Dan untuk yang nomor kedua, ini hipotesis yang kedua yang tentang APC, ada Simon Kuznets ya. Kalau kalian sering dengan Kuznets curve-nya, ini si orangnya. Nah, dia itu melakukan penelitian juga menggunakan data tahun 1869 sampai
1938, ya, cukup panjang. Nah, dia akhirnya menemukan bahwa hasilnya menunjukkan bahwa si APC-nya konstan. Nah, berbeda dengan si Keynes yang menyatakan bahwa semakin tinggi income, APC-nya dia bakal turun. Sementara ini dia konstan. Gitu. Semakin lama income-nya naik, semakin APC-nya tetap konstan kalau di teorinya si Kuznets. Tapi kalau misalkan teorinya Keynes, dia menyatakan bahwa semakin tinggi income, maka APC-nya turun. Gitu. Nah, dan tidak ada konsumsi otonom. Ini mematahkan juga yang hipotesis yang pertama tadi. Kalau yang menunjukkan bahwa APC konstan, dia mematahkan hipotesis yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, ada namanya si Irving Fisher, yang dia menyatakan bahwa perilaku konsumsi itu tidak hanya untuk sekarang. Jadi, beberapa orang tuh pasti memikirkan konsumsi di masa depan gitu ya. Jadi, di dalam modelnya si Irving Fisher tuh R itu sangat berpengaruh terhadap uh, terhadap keputusan orang itu mengkonsumsi di masa sekarang kah atau di masa depan gitu ya. Mungkin kalau secara realita yang mungkin Irving Fisher lebih nyata ya, karena kalian juga kan mungkin kalau misalnya kalian punya uang mungkin bakal gitu nggak bakal dikonsumsi semuanya, ya kan, pasti akan ada ditabung dan itu untuk kalian konsumsi di masa depan gitu ya. Nah, ini untuk yang nomor terakhir. Jujur sebenarnya aku bingung untuk yang nomor terakhir ya. Kenapa? Karena eh, soalnya tuh kayaknya ada yang kurang ya. Soalnya ada yang kurang. Ini aku bandingin sama yang ada di soal. Dia bentuknya sama ya. Kalau untuk nomor 5, oke, Danis. Ada Danis sama Denisha. Mengikuti model siklus hidup konsumsi dua periode. Nah, siklus hidup konsumsi dua periode itu rumusnya adalah kayak gini. C1 ditambah C2 dibagi 1 plus R sama dengan Y1 ditambah Y2 dibagi 1 plus R. Ya rumusnya guys. Bener gak ya rumus? Takut salah. Takut salah. Takut salah. Oh ya benar. Jadi bentuk rumusnya kayak gini ya. Jadi yang kita butuhkan adalah data C1, C2, Y1, Y2. Untuk R justru itu yang ditanyakan. Berapakah tingkat bunga R? Ya. Sekarang kita coba cari apa yang diketahui ya. Danis dan Denisha mengikuti model siklus hidup konsumsi dua periode. Keduanya memulai dengan uang sebesar 100 ya. Oke, keduanya memegang uang 100. Oke, Denis. Ini Denisha. Oke ya, berarti kalau misalkan yang mereka dapatkan dari warisan nenek. Oke, neneknya meninggal. Berarti artinya di sini Y1 dong. Ya, Y1 100. Waduh, gede banget. 100. Oke. Terus kita lanjut. Danis mendapatkan 100 pada periode pertama. Sementara Denisha mendapatkan. Itu dari soalnya juga udah bingung guys. Ya gimana coba? Dari soal di sini udah bingung. Keduanya memulai dengan uang sebesar 100 yang mereka dapatkan dari warisan nenek. Tapi si Denisha kenapa dapat 50? Dari sini aja udah ngaco guys soalnya. Jadi aku nggak bisa jawab soal ini. Dari sini aja udah ngaco dari yang awal sini. Jadi yang benar itu si Denisha dapat 50 apa 100 gitu. Nah, oke lah. Kalau misalkan kayak gitu kita asumsikan bahwa si Denisha itu Y1-nya 50 ya udahlah. Oke, udah. Nah, terus di sini dikatakan bahwa
Pada periode kedua, Denisha yang merupakan lulusan perguruan tinggi mendapatkan penghasilan 3 kali lipat lebih banyak dari Denisha. Dari Denis. Nah, saya juga bingung guys. Ini tuh dari Denis tuh dari apanya? Dari warisan nenek yang dia dapat si Denis? Apa dari pendapatannya si Denis? Masalahnya pendapat si Denis ini nggak dikasih tahu dia kerja apa enggak, nganggur apa enggak. Ya, jadi si income keduanya juga nggak diketahui guys. Jadi ini pun 3 kali lipat lebih banyak tuh kita nggak tahu dari apa. Apakah dari warisan nenek? Apa dari kerja? Hah? Kerja juga nggak dikasih tahu. Si Denis kerja apaan? Duitnya juga nggak tahu berapa. Ya, jadi sini juga udah ngaco. Sini udah ngaco. Yang kedua juga udah ngaco. Keduanya dapat meminjam dan meminjamkan dengan tingkat bunga air. Oke lah. Apabila Dennis mengonsumsi 150, kayak Dennis. Aduh, kalau Dennis itu dia mengonsumsi C1-nya apabila Dennis mengonsumsi 150. Oke, berarti C2 ya. Karena periode kedua. Sedangkan Dennisnya mengonsumsi 200 di periode pertama. Oke, 200 dan periode keduanya sebesar 230. Oke. Berapakah tingkat bunga R? Nah, untuk mencari tingkat bunga R sebenarnya kalian cari dua-duanya ya, secara terpisah. Cari yang Dennis, cari yang Indonesia. Harusnya kayak gitu. Nah, cuma ini kurang guys datanya. Ya satu, ya duanya nggak dikasih tahu. Ini apa lagi C1-nya nggak dikasih tahu, ya kan? Indonesia juga sama. Income Y2-nya nggak dikasih tahu. Income 2-nya dikasih tahu 3 kali lipat lebih besar daripada Dennis. Cuma si Dennis kerja apa? Itu lebih banyak dari Dennis. Dennis maksudnya itu dari warisan nenek apa Dennis kerja? Dennis kerja, kerjanya nggak dikasih tahu berapa duitnya. Kalau dari warisan nenek ya bisa aja gitu. Cuma ini kan nggak dikasih tahu dari apanya. Ya, jadi itu datanya kurang lengkap guys. Jadi aku nggak bisa ngerjain ini. Nah, ini aku bandingin nih sama yang ada di buku persis banget. Gabe sama Gita sama lagi 2 orang. Gabe Gita both obey the two parrot feature model konsumsi itu. Ini sama lagi tulisannya kayak gini. Udah pasti Pak Bayu itu merujuknya pada soal ini. Cuma ya mungkin Pak Bayu nggak nggak full apa ya keterangannya belum sempurna kali ya gitu. Gabe earn 100 in first period, 100 in the second period. Oke, Gabe. Ini Gabe, ini kita ya. Kita bandingin ya informasi yang ada di kanan kiri. Gabe dapat uang Y1, Y2, 100 dua-duanya. Kalau si Gita earns nothing in first period, tapi kalau di periode kedua dia dapat 200. Oke, untuk yang periode pertama dia 0. Periode kedua, periode pertama dia 0, periode kedua dia 210. Nah, baru kita masuk ke yang A. You observe, kita harus mengobservasi Gabe sama Gita consuming 100 in periode pertama dan 100 di periode kedua. Berarti kan artinya ini ada informasi nih. 100 di periode pertama, si Gabe juga konsumsi 100 di periode kedua. Begitu juga dengan Gita dikasih tahu konsumsi pertamanya 200, 100 juga sama kayak si Gabe. Konsumsi keduanya juga sama 100. Nah, ini kan lengkap, guys. Dua-duanya kan lengkap nih. Si Gabe sama Gita Y1, Y1, Y2 ada, C1, C2 ada. Gita juga sama, Y1 ada, Y2 ada, C1 ada, C2 ada. Bandingin guys sama yang sebelah kiri. Gak komplit guys. Jadi nggak bisa dikerjain yang ini. Jadi aku nggak bisa ngerjain yang nomor 5. Kecuali aku ngerjain yang sebelah kanan. Cuma ya yang relevan aja guys.
gitu ya. Jadi ya emang sorry to say emang nggak bisa dikerjain nomor 5. Kalau kalian dapat Pak Bayu ya mungkin nanti kalian tinggal tanya aja, Pak ini informasi ini apa Pak, ini apa Pak, tinggal ditanyain aja ke Pak Bayu nanti. Yang jelas yang harus diketahui itu ya ini Y1 Y2 C1 C2 untuk dapat nilai R-nya berapa gitu. Pakai rumusnya mana? Pakai rumusnya yang tadi, yang C1 ditambah C2 bagi 1 plus R sama dengan Y1 plus Y2 bagi 1 plus R. Ya ini kalian tinggal otak-atik aja lah ya. Pakai algebra kan kalian udah ngerti lah ya. Maksudnya ini kan gampang banget. Tinggal dimasukin data Y1. Ini kan komplit, ini komplit, ini komplit, ini komplit. Kan bisa tinggal bisa diketahui si nilai R-nya berapa. Kalau tadi tadi mah nggak bisa dikasih apa, dan nggak bisa dicari yang si nilai R-nya karena si datanya yang diketahui nggak komplit guys gitu. Jadi cukup ya aku ngejelasin dari nomor 1 sampai nomor 5. Pokoknya nomor 5 pakai rumusnya itu aja ya gitu. Aku kembaliin ya ke Mas Pria. Terima kasih Mas Pria. Oke, baik. Terima kasih, Kang. Mohon maaf, aku agak telat dikit ya. Eh, baik, kepada Akang Teteh juga terima kasih juga sudah bergabung di Esprep Makro 2 ini. Mungkin dicukupkan. Terima kasih juga kepada Kang Ilham ya sudah menjelaskan materi. Mungkin dengan ini kami tutup Esprep kali ini. Kepada Kang Teteh dipersilakan untuk live. Terima kasih. Makasih Kang Ilham. Makasih Kang Ilham. Makasih Kang Ilham.